Bayangkan ini, sebuah pesawat modern, sistem tercanggih, cuaca sempurna, tidak ada teroris, tidak ada kerusakan mesin, tidak ada kesalahan navigasi. Namun 150 orang di dalamnya tidak pernah mendarat. Pada 24 Maret 2015, Germanwings Flight 9525 lepas landas seperti ribuan penerbangan lainnya di Eropa. Semua prosedur dipatuhi, semua indikator hijau, semua sistem bekerja sempurna. Lalu sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk dihadapi penerbangan modern terjadi. Pintu kokpit terkunci, satu pilot sendirian di dalam dan pesawat mulai turun perlahan, stabil tanpa alarm darurat. Dan dalam 10 menit berikutnya dunia penerbangan akan berubah selamanya. Tonton sampai habis untuk kisah selengkapnya. Langit di atas Barcelona pada pagi 24 Maret 2015 tidak memberikan satupun isyarat bahwa dia akan menjadi latar salah satu tragedi paling mengganggu dalam sejarah penerbangan modern. Di ruang meteorologi Bandara El Prat, layar-layar radar menunjukkan pola yang hampir membosankan. Bagi para dispatcher dan pengatur lalu lintas udara, ini adalah kondisi ideal. Bagi maskapai, ini adalah hari operasi yang efisien. Bagi penumpang, ini hanyalah perjalanan pulang. Germanwings Flight 9525 tercatat sebagai penerbangan komersial reguler Airbus A320 yang akan digunakan dengan registrasi di AIPX sudah terparkir di apron. Teknisi darat telah melakukan walk around inspection standar. Semuanya sesuai, tidak ada kebocoran, tidak ada indikasi VOD, tidak ada defect yang signifikan dalam minimum equipment list. Pesawat ini bukan pesawat baru, tapi dalam dunia penerbangan sipil, usia bukan penentu keselamatan. Yang menentukan adalah siklus perawatan, inspeksi struktural, dan kepatuhan. Airbus A320 sendiri dirancang dengan filosofi proteksi penerbangan yang agresif. Sistem fly-by-wire memastikan pilot tidak bisa secara tidak sengaja melampaui batas aerodinamis pesawat. Dalam banyak kecelakaan modern, justru sistem ini yang menyelamatkan pesawat dari kesalahan manusia. Tidak ada yang membayangkan bahwa sistem yang sama suatu hari akan menjadi alat yang patuh terhadap kehendak yang merusak. Di kokpit, persiapan praterbang dilakukan sesuai checklist. Kapten Patrick Sondenheimer duduk di kursi kiri, First Officer Andres Lubitsch di kanan. Mereka menjalankan flow standar, pengaturan FMC, pengecekan rute, bahan bakar, bobot, dan keseimbangan, serta briefing lepas landas. Data yang dimasukkan ke Flight Management System menunjukkan penerbangan yang sepenuhnya biasa. Percakapan di antara mereka terdengar profesional dan tenang. Tidak ada tanda ketegangan. Lubis menjawab checklist dengan nada datar dan tepat. Tidak ada momen dramatik sebelum semuanya terjadi. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada konflik terbuka. Hanya rutinitas biasa. Pukul 10 waktu setempat, pesawat mulai bergerak di landasan. Pesawat melaju mencapai kecepatan rotasi dan terangkat dari landasan dengan mulus. Pendakian awal normal, autopilot diaktifkan sesuai dengan prosedur setelah fase kritis. Pesawat diarahkan menuju jalur yang telah ditetapkan. Di kabin, awak kabin mulai melepas sabuk pengaman bersiap untuk layanan standar. Pada ketinggian jelajah 38.000 kaki, pesawat berada dalam kondisi stabil. Sistem autopilot Airbus A320 bekerja dalam mode manage, mengikuti profil ketinggian dan kecepatan yang dihitung oleh komputer. Sekitar 27 menit setelah lepas landas, Kapten Sondenheimer menyampaikan niatnya untuk meninggalkan kokpit sebentar. Sendirian di kokpit, Andres Lubis tetap duduk di kursinya. Di depannya panel instrumen menyala dengan data penerbangan yang stabil. Dan di titik inilah perbedaan antara kecelakaan dan tindakan disengaja dimulai menjadi nyata. Lubis tidak melakukan sesuatu yang tampak ekstrim. Dia tidak mematikan sistem, dia tidak membuat kerusakan. Dia tidak menekan tombol darurat, dia hanya memutar sebuah knob kecil di flight control unit, sebuah tindakan yang dilakukan ratusan kali oleh pilot setiap hari di seluruh dunia. Target ketinggian dirubah dari 38.000 kaki menjadi 100 kaki.
autopilot mulai menurunkan hidung pesawat secara halus. Sudut penurunan stabil, kecepatan dijaga dalam batas normal. Tidak ada indikasi kehilangan kendali. Ketika kapten kembali ke pintu kokpit beberapa menit kemudian, dia mengharapkan prosedur normal. Pintu dibuka, dia masuk dan penerbangan berlanjut. Namun pintu tidak terbuka. Dia mengetuk, tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, tetap tidak ada respon. Kapten memasukkan kode akses darurat dalam desain Airbus. Kode ini akan membuka pintu setelah penundaan singkat, kecuali jika dibatalkan dari dalam. Ini adalah kompromi antara keamanan dan keselamatan. Namun kompromi ini mengasumsikan bahwa orang di dalam kokpit bertindak rasional. Di dalam, Lubitz membatalkan akses itu. Satu tindakan sederhana yang membuat pintu tetap terkunci. Di luar, suara kapten berubah drastis, ketukan berubah menjadi pukulan. Nada suara naik, memanggil nama Lubitz. Dia memerintah, dia memohon, semua terekam dengan jelas. Sementara itu di menara kontrol, petugas mulai menyadari bahwa Flight 9525 menuruni ketinggian tanpa izin. Panggilan radio tidak dijawab. Ini lebih membingungkan. Para petugas mencoba menghubungi berkali-kali, menggunakan frekuensi yang berbeda, mencoba menarik perhatian pilot. Tidak ada respon. Di kabin, awak kabin mulai merasakan penurunan ini tidak normal. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kokpit yang terkunci. Pesawat terus melaju menuju pegunungan Alpen, Prancis. Sistem peringatan medan mulai aktif ketika ketinggian semakin rendah. Pull up. Suara sintetis itu terdengar jelas di rekaman. Itu adalah suara terakhir dari sistem yang dirancang untuk menyelamatkan pesawat. Di balik pintu kokpit, Andreas Lubitz tetap duduk tegak di kursinya. Tidak ada indikasi bahwa dia mengalami disorientasi, pingsan, atau gangguan fisik mendadak. Di sini tidak, yang terdengar hanyalah nafas seorang manusia yang sepenuhnya sadar akan apa yang sedang dia lakukan. Dan ini ironi paling kejam dari tragedi ini. Sistem keselamatan bekerja sebagai mestinya justru untuk membawa pesawat menuju kehancuran yang diperintahkan. Di luar kokpit, kapten kini berada dalam kondisi yang oleh seorang kemudian digambarkan sebagai upaya maksimal tanpa alat. Dia menendang pintu, dia memukul dengan benda keras, namun pintu kokpit Airbus A320 dirancang untuk menahan serangan senjata api ringan dan benturan fisik berulang. Dia tidak akan terbuka tanpa otorisasi internal. Melihat keluar jendela dan menyadari bahwa pegunungan mulai terlihat lebih dekat dari seharusnya. Awak kabin terlatih untuk tetap tenang, mencoba menenangkan penumpang meskipun mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika pesawat turun melewati 20.000 kaki, warning system mulai memberikan peringatan yang lebih sering. Namun sekali lagi, sistem hanya dapat memperingatkan. Dia tidak dapat memaksa pesawat untuk naik jika pilot tidak mengizinkan. Dampak terjadi pada pukul 10.41 waktu setempat. Airbus A320 menghantam lereng gunung dengan sudut yang relatif dangkal, namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati 700 km per jam. Pesawat berubah menjadi ribuan fragmen logam, komposit, dan organik yang tersebar di area yang luas dan sulit dijangkau. Tim penyelamat yang pertama kali mencapai lokasi tidak menemukan apapun yang menyerupai bangkai pesawat utuh. Yang ada hanyalah serpihan, potongan kecil badan pesawat. Bagian pesawatnya terkelupas, fragmen kabin, tidak ada korban yang selamat. Ketika otoritas Prancis dan Jerman mengonfirmasi bahwa tidak ada korban selamat, fokus segera beralih ke penyebab. Pada tahap awal, banyak pihak menduga kegagalan teknis atau kecelakaan biasa. Namun penemuan kokpit voice recorder mengubah segalanya. Rekaman itu meskipun rusak berhasil dipulihkan, dan di dalamnya terdapat bukti yang tidak dapat disangkal bahwa pesawat sengaja diturunkan. Pesawat berada di bawah kendali penuh hingga saat dampak. Penyelidikan kemudian beralih kepada Andreas Lubitz. Siapa dia? Bagaimana latar belakangnya? Lubitz diketahui pernah mengalami episode depresi berat selama masa pelatihan pilotnya. Pada satu titik dia sempat menghentikan pelatihan karena masalah psikologis. Dia menjalani perawatan, dia menerima terapi. Secara formal dia kemudian dinyatakan layak kembali terbang. Namun yang tidak diketahui oleh maskapai adalah bahwa dalam waktu mendekati tragedi, Lubitz kembali mengalami gangguan serius. Dia mengunjungi beberapa dokter. Dia menerima diagnosis yang menunjukkan bahwa kondisinya tidak stabil. Beberapa dokter menyatakan dia tidak layak terbang. Surat-surat itu ditemukan kemudian dalam kondisi disobek.
Dalam konteks ini, menyembunyikan kondisi mental bisa terasa bagi sebagian individu sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan yang mereka kenal. Andreas Lubitz tidak hanya mengambil nyawanya sendiri, dia membawa serta 149 orang lain yang tidak memiliki pilihan. Setelah penyelidikan, dunia penerbangan bereaksi cepat. Banyak maskapai segera menerapkan aturan 2 orang di kokpit setiap saat. Pemeriksaan psikologis diperketat, diskusi tentang kesehatan mental pilot menjadi lebih terbuka. Meskipun stigma masih ada, regulator mulai mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan privasi dengan keselamatan. Namun semua perubahan itu datang setelah tragedi terjadi. Mereka tidak dapat mengubah apa yang terjadi di lereng pegunungan Alpen. Bagi keluarga korban, tidak ada penjelasan yang cukup. Langit tetap biru setelah itu. Pesawat lain terus terbang, sistem tetap bekerja. Namun sejak 24 Maret 2015 ada kesadaran baru yang tidak bisa dihapus. Bahwa bahkan di era paling aman dalam sejarah penerbangan, satu pikiran yang hancur di balik pintu kokpit akan terkunci dapat mengubah perjalanan rutin menjadi tragedi yang tidak dapat dicegah. Namun Germanwings Flight 9525 mengajarkan dunia satu kebenaran yang tidak zaman, bahwa dalam penerbangan modern bahaya terbesar bukan selalu datang dari luar pesawat, melainkan dari dalam kokpit. Teknologi bisa mencegah kesalahan, prosedur bisa menutup celah, pintu baja bisa menahan ancaman, tapi tidak ada sistem yang membaca isi pikiran manusia sebelum semuanya terlambat. Sejak 24 Maret 2015, dunia penerbangan berubah. Aturan diperketat, prosedur ditambah, psikologi mulai diperhatikan. Karena keselamatan sejati bukan hanya soal mesin yang sempurna, tetapi keberanian untuk mengakui bahwa bahkan di langit paling aman di dunia, manusia tetaplah titik yang paling rapuh. Dan selama manusia masih duduk di balik kendali, langit tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari kesunyian yang mematikan. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye. What? What, Mama? No.